Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Alhamdulillah udah nyampe di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tapi untuk sementara waktu nggak bisa pulang dulu karena memang harus menjalani protokol kesehatan, yaitu karantina selama 7 hari. Jadi kalau diceritakan asal muasal kronologinya, jadi waktu itu kan kita dari Istanbul pulang sekitaran jam 11 siang. Kita udah ada di bandara Istanbul yang ada di Turki itu. Kita udah ada di bandara Istanbul, kita nunggu 2 jam atau 1 jam gitu ya. Intinya jam 1 atau jam 2 itu kita udah berangkat. Kita berangkat dan perjalanan itu selama 5 sampai 6 jam, dan kita transit dulu di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi kita sampai jam 8 waktu Abu Dhabi. Jadi waktu Abu Dhabi itu lebih cepat 1 jam. Jadi andai kata kalau di Turki itu jam 7 malam, di Abu Dhabi itu jam 8 malam gitu. Nah, jam 8 malam kita sampai di Bandara Abu Dhabi. Dan itu kita harus nunggu lagi sampai jam 1 atau jam 2 malam untuk keberangkatan pesawat dari Abu Dhabi ke Cengkareng, yaitu Bandara Soekarno-Hatta. Kita nunggu selama beberapa jam, kurang lebih 5 jam kalau nggak salah ya. Pokoknya kita nunggu agak cukup lama. Intinya dipanggil lah kita buat berangkat lagi dari Abu Dhabi ke Soekarno-Hatta. Di Soekarno-Hatta di perjalanan itu sekitaran 8 jam, kurang lebih 8 jam kita dapat makan. Terus dapat makan 2 kali ya. Yang pertama makan ringan kayak roti gitu, kayak sandwich ya. Yang kedua itu makan berat kayak nasi gitu. Dan pokoknya selama perjalanan 8 jam kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta jam 1 siang waktu Indonesia. Jadi bukan jam 1 siang waktu Abu Dhabi, tapi waktu Indonesia. Jam 1 siang kita udah mendarat. Terus kita diarahkan ke salah satu aula gitu, bukan ruangan gitu tapi aula. Dan di situ emang dijaga ketat, eh, kayak ada TNI, terus ada juga dari Angkasa Puranya ya. Kalau satpam di bandara itu kayaknya dari Angkasa Puranya gitu atau gimana lah. Pokoknya TNI ada gitu. Terus dari security bandaranya juga ada. Tapi ada beberapa penumpang pesawat itu yang langsung dicari gitu. Jadi ketika keluar pesawat dia langsung dijemput. Itu ada cara-cara tertentunya mungkin atau gimana, kita nggak tahu. Tapi dari situ kita jam 1 siang kondisi udah jet lag, lumayan jet lag. Kalau saya nggak terlalu capek ya kan, tapi ini yang saya kasihankan itu kayak rombongan-rombongan yang udah tua atau kayak gimana itu kan, khususnya Pak Kiai yang beliau juga udah cukup sepuh gitu. Dan juga beberapa anggota rombongan yang lain yang memang rumahnya itu di Jawa Timur. Kalau saya kan di Jawa Barat, masih dekat ya. Nah, sekitaran jam 1 siang mendekati jam 2 atau mendekati jam 3 itu kita diarahkan ke aula. Tapi kita disuruh nunggu dulu di sana tuh. Jadi kalau dari nunggunya itu kita memang disuruh buat nunggu jadi nanti kita ada administrasi nih. Administrasinya ini bakal menentukan ini pengen dikarantina di mana. Apakah pengen dikarantina di Wisma Atlet? Bukan Wisma Atlet ya, kalau di sini kan saya rusun itu. Pokoknya di Wisma, atau karantinanya itu di hotel. Nah, itu yang bikin lama tuh, kita ditumpuk dulu tuh di sana. Akhirnya dari jam 1 siang kita nungguin sampai jam 9 malam mendekati jam 10. Nah, jam 10 ini kita dipanggil sama salah satu anggota TNI. Ini karena memang ada perintah dari atasan, yang mana atasannya ini kenal sama Kiai Ma'ruf gitulah. Ini Kiai Ma'ruf segitu, Kiai besar Pak, Kiai Komisi Fatwa
Jawa Timur ya. Nah udah gitu dari situ kita dipanggil sama anggota TNI-nya, terus kita diarahkan buat ngisi administrasi, terus kita ke Wisma Atlet. Singkat ceritanya kita ke Wisma Atlet, tapi sebelumnya ada beberapa hal, yaitu pas di pesawat sebelum turun kita dibagiin lembaran bea cukai gini, lembaran bea cukai. Takutnya kita bawa barang-barang terlalu banyak dari luar negeri kan, tapi negara nggak dapat untung gitu ya. Nah pokoknya selama kita nunggu di aula itu bagasi kita nggak bisa nyentuh bagasi sama sekali gitu. Tapi setelah dipanggil kita ngelewatin administrasi yang cukup ketat juga, karena memang itu dijaga sama TNI ya, bukan polisi lagi, bukan satpam lagi, tapi dijaganya sama TNI gitu. Kita ambil bagasi, kita diskusi ya kan gimana kelanjutannya. Akhirnya kita sepakat buat karantina di Wisma gitu. Padahal kalau sebenarnya bisa karantina di hotel, kita pengen juga gitu di hotel ya. Ternyata kita ke Wisma, kita diarahkan buat naik bis Damri. Jadi bagasi kita naikin ke bis Damri. Sekitar hampir 1 jam perjalanan, sampailah kita di rusun yang ada di Pasar Rumput. Nah setelah sampai kita juga harus nunggu lagi selama hampir 1 jam mungkin ya, sampai kita juga lapar. Ada tuh tukang nasi goreng yang masuk ke area Wismanya itu. Terus saya izin ke TNI-nya buat pengen jajan dulu ke luar gerbang, tapi ternyata nggak boleh ya kan. Udah gitu kita disuruh administrasi. Ini yang paling panjang, yang paling capek, yang paling menguras kesabaran itu di Wisma. Pokoknya mungkin karena memang para relawan-relawan COVID-nya ini juga mereka juga capek, kita juga capek ya kan. Jadi nggak ada yang bisa dilakuin selain sabar gitu, sabar ngadepin penumpang yang lain mungkin ya kan, sabar ngadepin orang lain gitu. Pokoknya di situ udah mangkel parah, sampai segala urusan administrasi di Wisma Atlet itu selesai jam 3. Apa aja yang diurusin, yaitu kita harus ngasih paspor ya kan, kita harus ngasih paspor, terus nanti kita dapat barcode nih di bandara, nanti juga kita serahkan barcode-nya. Terus udah gitu kita serahin boarding pass-nya, kita juga serahin surat PCR dari negara kedatangan, negara keberangkatan. Kalau saya berangkat dari Turki ya berarti tes PCR dari Turki kayak gitu. Itu semua udah dikasih, udah disiapin, udah dikasih. Nah terus udah gitu kita nungguin di swab. Nah di tes swabnya ini agak lama, soalnya bahannya ada yang habis gitu, jadi harus ngambil dulu di bawah gitu. Tapi emang entah mungkin perjalanan buat naik ke lantai 3-nya itu agak sulit atau gimana, kita kurang tahu. Tapi yang pasti di situ kita nunggu hampir berjam-jam. Pokoknya kita selesai dicolok hidung itu selesai jam 3 pagi. Terus kita ke kamar. Kita ke kamar itu benar-benar nyampe kamar itu sekitaran jam setengah 4 atau jam 4 gitu. Pokoknya nggak lama nyampe kamar itu, sampai beres bentar azan subuh gitu. Azan subuh sampai ini saya juga nggak tahu nih pengen kuliah atau enggak gitu selama karantina gini. Terus apa lagi ya, sebenarnya di bandara saya sempat nemu kertas kayak gini, cuman ternyata ini kertasan doang. Ini mah nggak ada pengaruhnya gitu, nggak ada pengaruhnya. Jadi menurut info yang kami dapatkan dari petugas ini ya, petugas Wismanya, jadi kita di sini tuh bakal 1 minggu di sini atau kurang lebih 8 hari lah. Anggaplah kita bakal 8 hari di sini.
Terus di hari pertama kita bakal di swab. Hari pertama kedatangannya berarti tadi kita udah di swab. Sama nanti hari ke-7 atau hari ke-8-nya sebelum kita pulang nanti kita di swab lagi kayak gitu. Pokoknya di sini tuh area swab-swaban. Jangankan yang isolasi atau yang karantinanya ya. Petugas-petugasnya juga kalau pengen pulang mereka tuh harus di swab. Jadi kalau saya mikir 8 hari itu kelamaan. Ternyata ada petugas yang 2 tahun itu nggak pulang-pulang gitu. Jadi ya 8 hari itu bukan waktu yang lama gitu. 8 hari itu termasuk sebentar kalau dibandingin sama yang udah 2 tahun di sini. Jadi mungkin rencananya gimana ke depannya di sini, kita bisa kalau pengen ngirim barang kita bisa, cuman ngirim barangnya itu nanti kita harus komunikasi dulu sama petugas pengurus tower. Jadi di tower itu ada sip-sipan gitu, ada sip-sipan kerja, dan ada salah satu petugas yang memang udah ngirimin nomor WA-nya. Jadi kalau kita perlu apa-apa atau kita perlu belanja apa-apa, nanti kita tinggal hubungi petugas yang bersangkutan itu. Dan kalau mungkin memang pengen ngirim barang, nah itu disarankan jangan lewat pintu depan, karena pintu depan itu dijaga ketat sama TNI. Kalau pengen ya lewat pintu belakang atau pintu pasar gitu ya, karena ini daerah Manggarai, mungkin di sekitaran sini ada pintu pasar atau kayak gimana, tempat keluar masuknya motor kayak gitu. Jadi kalau buat keluarga saya sarankan jangan menjenguk terlebih dahulu, karena memang takutnya kalian itu tempatnya nggak tahu atau gimana. Jadi biar nanti saya hubungi rekan-rekan Akdenis buat ngambil barang-barang kayak gitu. Kalaupun pengen ngirimin barang, kirimin duitnya aja mungkin ya, nanti dari rekan Akdenis itu yang beli gitu, karena memang dia ini yang lebih tahu kondisi terus tempatnya kayak gimana, karena memang rumahnya dia itu di Tebet dan Manggarai di sini yang deket-deket sama Tebet lah, jadi nggak mesti terlalu lama nungguin kayak gitu. Kalaupun ada yang pengen dikirim atau semisal dikasih uang nih, nanti saya kasih tahu rekening rekan saya yang dari Akdenis. Nanti pengen nitip beliin tisu, mungkin tisu, terus bukan dispenser ya, tapi pemanas air kayak gitu ya. Tisu, pemanas air, terus sama mihan mungkin kayak gitu. Sekitaran itu aja. Pokoknya kebutuhan yang biasa lah, kebutuhan dapur. Soalnya di sini kita makan 3 kali sehari. Dan nanti makannya tuh sistemnya dipanggil gitu. Jadi per lantai itu nanti ada yang dipanggil ke bawah perwakilan gitu. Tiap kamar ya. Tiap kamar itu ada perwakilan kayak gitu. Dan ini karena kondisinya capek banget, lagi capek. Nggak tahu ini pagi bisa bangun gak ya buat ngambil makanan gitu. Oke, mungkin segitu aja sekilas informasi dari saya. Jadi kalau buat masalah oleh-oleh, ini oleh-oleh sebenarnya cukup banyak, cuman khawatir basi gitu, karena makanan kalau minuman serbuk kayak kopi atau teh itu insya Allah aman-aman aja, tapi ya khawatirnya ini bakal habis di sini, takutnya kan gitu. Atau mungkin kalau ada pihak dari luar yang punya kebijakan atau yang punya wewenang untuk mempercepat masa karantina di sini, sangat diharapkan kerjasamanya kayak gitu, karena di sini tuh cukup menguras waktu. Oke, mungkin segitu saja informasi dari Sutradara Galau kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.